Wes. Susah tuh caranya tuh. Metode tersendiri kayaknya. Oke, kita perkenalkan dulu. Kali ini kita sama Bang Kevin. Ya, silakan bro. Wadidaw. Silakan perkenalkan diri, nama, asal, kerjaan, tinggal di mana sekarang? Kayak perkenalan mau masuk kuliah gitu ya. Kenalin, nama gue Kevin, asal Tangerang, kerja di salah satu bank. Ya gitulah, budak korporat. Iya, siap. Dah gitu aja kali. Itu aja ya. Jadi lebih akrab dipanggil apa nih? Lebih diakrab dipanggil Kevin boleh. Kevin ya, bro. Asal Kevin. jangan sayang aja. Terlalu cepet kayaknya. Gimana manggil sayang Kevin? Aduh. Oke, jadi untuk kali ini lu request potongan seperti apa? Dulu gue tuh pernah pangkas French crop ya di salah satu barber, tapi Oke. kayaknya hasilnya kurang puas gitu. Oke, kurang puas. Kayaknya semenjak gue pangkas di sini tuh French crop kayaknya lebih cakep. Oh ini. Makanya balik ke sini lagi. Waduh, Anda sangat menolong sekali ya. Iya. Tolong dipom-pom ini barbershopnya ini. Ya nanti tinggal kirim aja. Supaya masuk ini investor-investor ini. Oke, jadi dia mau di French crop. Jadi teman-teman, potongan French crop itu potongan yang cukup simpel ya. Jadi buat kalian yang punya ya bisa cari referensi, salah satunya French crop. Kenapa? Karena potongan French crop ini simpel. Dia nggak butuh sisir, nggak butuh pomade. Dia cuman jatuh aja dan paling pakai tangan doang dan udah jadi, udah styling gitu. Sesimpel itu. Oke, kita lanjut aja untuk cukurnya. Oke, Bro Kevin, sekarang sibuknya kerja aja nih? Apa ada kesibukan lain? Ya kerja sambil pacaran kayaknya asik. Oke, kerja lah, biar nggak pacaran terlalu sama bosan. kerja atau Pacaran sama cewek. Kali ini benar-benar cewek. siapa tahu kan? Dulu sih ya. Oh gitu. Iya, sempat pacaran sama kerjaan sampai nggak ingat waktu. Oh, duh. Jadi gua kenalin dulu ya. Dia ini tuh teman gua sejak TK apa SD sih? Sejak orek. Kayak dari TK deh. TK ya. Ya. TK. Jadi TK kita pernah satu sekolah, terus SMA lu di mana, Pin? Ya, semua kayaknya kita sama. Sama. Masih Gua sama. sampai lupa. Oke, jadi sampai SMA satu kampung lah gitu. Ini gue kayak nangis deh. Sorry, ini karena teman ya guys. Jadi gue nyemprotnya udah freestyle aja gitu. Jadi kalau customer nggak mungkin digituin. Customer tuh harus ditutupin dulu matanya Oke. gitu kan biar nggak kena gitu. Tapi kalau teman ya udahlah ya. Kalau bisa Dibahas sih komen aja ya. pakai apa namanya, Cok? Gayung. Gayung. Ucok, langsung ada pertanyaan? Belum ya? Belum dibuka udah bertanya. Lu sekarang udah nggak pernah pakai pomade-pomadean lagi? Masih sih. Masih ya? Masih. Cuman hal-hal tertentu aja kayak ya biasalah. Ketemu nasabah gitu-gitu. Oke. Sekarang kerjaan lu apa sih? Di perbankan masih. Iya, di perbankan kerjanya job desk-nya atau Kalau apa? gue sih job desk gue lebih ke monitoring marketing gue. Jadi kayak gue tuh punya marketing. Kayak gue monitoring dia gitu, monitoring mereka gitu. Oke. Jadi ya gue nggak harus selalu ke lapangan. Kadang sekali aja gitu kan. Lu di Jakarta udah berapa lama? Kalau hitungan tahun sih belum setahun ya. Oh, baru. Kurang lebih 10 bulan baru. Harus kena ospek dulu, Cok. Boleh. Cok, siapin ya, Cok. Di luar nanti udah siap ya alat-alatnya ya, Cok. Kurang lebih gue 10 bulan, tapi tepatnya tuh gue di Tangerang gitu. Oh, oke. Di Tangerang. Cuman ya tetap teman-teman kan banyak di Jakarta ya, mau nggak mau kan mainan kesini juga. Oh, oke. Sebenarnya ya jujur ya, kalau misalnya lu kerja, pakaian lu tuh menentukan mood lu seharian. Jangankan itu, rambut lu itu menentukan mood lu selama 1 bulan. Misalnya lu cukur sebulan sekali misalnya nih ya. Gua ngerasa bahwa mood gua akan lebih maksimal kalau gua cocok dengan potongan gua. Gitu. Jadi seminggu itu ketika gua udah nyukur
gue lebih perform gitu loh, maksudnya lebih 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 senang gitu loh, untuk kerja gue senang, untuk kemana-mana karena gue bangga. Gue ini yang gue notice untuk orang-orang yang ngerasa cukur rambut tuh 2 bulan sekali, termasuk dulu ya. Lu kena Bener semprot sih. di sini. Iya benar. Jadi- Cuman gua kadang suka mikir kalau gua jujur sih kalau untuk masalah barber ya, gua juga tipe orang yang pemilih gitu ya. Kalau dulu tuh waktu sebelum gua di Jakarta, gua memang satu barber ya udah satu itu aja gitu. Oke. Nah, apa sih sebutannya kalau Capster. hamster ya? Iya. Nah, kalau si hamsternya tuh cabut gitu ya, gua cari kemanapun dia pergi gitu. Oke. Karena gua udah senyaman itu gitu sama orang itu. Senyaman Senyaman itu. itu. Ngalang-ngalain namanya sama cewek loh. Setia. Wih, Setiap tipikal. tikungan ada. Ya gitu, makanya ya justru karena mungkin ya sebelum gua tahu lu ada barber di sini ya, gua kan cukurnya di Tangerang. Nah itu gua ngerasa kurang puas gitu. Makanya ya gua rela buat jauh-jauh, nggak jauh sih sebenarnya. Gua rela datang ke sini gitu Alasan buat doang ya, cukur. jauh gak ada waktu, bullshit ya. Bullshit. Ya oke, kita maklumin lah karena dia ini jauh tempatnya ya gitu. Jadi dia juga cukur yang cocok doang gitu. Ya memang sebenarnya buat gua kalau orang-orang yang laki-laki yang udah tahu penampilannya itu maksimal kayak apa, gua respect sama mereka gitu loh. Maksudnya banyak orang yang berpikir kayak gini. Tukang cukur sih lebih banyaknya, lebih tepatnya tukang cukur yang kayak ketika datang sama ketika ada customer yang datang dengan bawel gitu, bukan bawel, rewel. Kalau si customernya requestnya terlalu banyak, itu tuh buat capster jadi kayak nggak mood ngerjainnya. Pasti Banyak sih gitu sebenarnya ya. kayak gitu. Tapi gua ngerti kenapa orang berperilaku seperti itu, karena mereka konsen sama rambutnya. Dan rambut itu tuh kayak apa ya? Mahkota. Iya betul, mahkota. Jadi kayak mereka itu lambang dari Kelaki-lakian. Kejantanan kali ya bisa juga. ya pokoknya itulah ya orang-orang yang profesional gitu. Jadi kalau gua ngerasa bahwa gua respect sama orang kayak gitu malah, dan kalau bisa sampai dia betul-betul di posisi bahwa dia percaya sama gua. Dulu gua punya customer yang buawel bukan bawel lagi, buawel. Baru dicukur sedikit udah ngelihat kaca, Tampol aja kali. Iya tapi buat gue itu sebuah challenge gitu loh, karena buat gue tantangan merubah sebuah permintaan menjadi kepercayaan itu tuh challenge banget buat gue gitu. Makanya sampai hari ini dia tuh nggak mau cukur lagi sama orang lain, bukan karena mungkin gua bisa cukur jago ya, tapi memang karena gua bisa memposisikan diri gua sama dia gitu loh. Sampai hari ini tuh dia nggak mau cukur di tempat lain, cukurnya walaupun dia jauh ya, dia cukurnya tetap sama gua gitu loh. Ini bukan masalah gua bilang ya, kalau misalnya yang lebih jago tuh banyak gitu loh, tapi yang bisa percayain rambut lu, istilahnya mahkota lu sama orang lain tuh nggak semua. Nah itu kalau menurut gua sih ya, kalau soal penampilan ya, apalagi kayak lu udah terbiasa sama apa yang lu lakuin tiap hari gitu, apa yang lu pengen gitu ya, lu nggak akan pergi ke tempat lain gitu. Iya. Jakarta ini kan lu baru merantau ke sini kan, maksudnya baru ngerantau itu istilahnya bukan cuman liburan ke Jakarta, tapi tinggal stay di Jakarta. Lu gimana rasa? Ya kalau gua sih sebenarnya bukan pertama ya kalau merantau ya, karena kan gua juga dulu dari kuliah juga udah merantau. Terus kalau menurut gua sih Tangerang, Jakarta itu nggak sehektik di TV-TV gitu, nggak sehektik yang orang-orang ceritain gitu. Mungkin ya tergantung pilihan juga ya, pilihan daerah dan cara bersosialisasi manusia. Emang lu yang lu lihat di TV apa sih? Ya kayak dulu gue tuh pengennya kapan sih gue bisa ke Jakarta gitu, bisa untuk menetap gitu ya, bukan hanya sekedar liburan gitu. Oke. Terus setelah yang gue rasain, oh gini toh gitu, kayak ya udah sih sama aja ya, kota ya tetap gimana pun dengan kesibukannya gitu. Oke.
Iya, kalau itu semua kota tuh sama aja gitu. Tergantung gimana lu nyaman di suatu tempat. Enggak sih, itu. sebenarnya ketika lu udah nyampe di Jakarta baru lu ngerasa bahwa semua kota itu sama. Ketika lu ada di Surabaya, ketika lu ada di Medan, lu nggak akan bilang kalau semua kota itu sama. Tapi ketika lu udah sampai di Jakarta, Iya. menurut gua lu baru bisa bilang kayak oh semua kota itu sama aja gitu. Karena lu udah ada di titik dimana kota terbesar yang Yang lu ada di ada negara gitu kita. loh. Gitu loh. Kalau sebenarnya kalau dibanding-bandingin sama Jogja dan segala macamnya jauh banget, jauh beda. Gitu loh. Jogja kan pada nongkrong anak tongkrongan semua. Jakarta Surabaya. Gua kalau kepadatannya mungkin hampir ya, tapi kalau untuk apa namanya? Apa sih bilangnya ya? Cuman di Surabaya nggak ada anak-anak kayak jaksel-jaksel gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Hampir mereka itu terkotak, istilahnya apa sih ya? Ada gap-gap gitu ya. Terbagi-bagi gitu. Oh, di daerah tertentu ada yang kayak orang-orang Jakarta gitu. Di Surabaya bagian mana gitu. Jadi sama kayak di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan itu beda-beda kan. Nah, di Surabaya juga sama gitu. Nah, gua pernah ke Surabaya dan ketika gua ngebandingin sama Jakarta beda. Bedanya itu kalau kepadatannya mungkin sama. Maksudnya padat gitu ya, orang-orang di Surabaya padat merayap gitu. Tapi perilaku masyarakatnya berbeda jauh, Pak. Kalau di sini kayak kita nggak ada yang nggak semua ya, tapi gua ngerasa kayak banyak lebih individualis gitu ya. Kayak di kosan gua aja sekarang sampai sekarang teman kos kan sebelah gua itu kayak nggak pernah cakapan. Tapi masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Nah, hampir kayaknya. Hampir udah nggak tahu lah ya. Jadi itu tuh udah sebuah gate banget buat gua. Maksudnya kayak dulu kalau di Surabaya atau di tempat gua kuliah minimal kita ketemu nyapa sama teman kos gitu. Dan sekarang gua tanya, lu punya teman kos ada nggak yang dekat? Nggak ada sih. Nggak ada. Emang benar yang orang bilang, benar-benar. Dulu gua kalau ngekos dimanapun, gua bisa pinjam motor. Maksudnya motor orang yang gua kos di mana nih misalnya. Gua mau beli makan, pinjam motor, teman kos gua sebelah itu pasti gua pinjamin. Kalau nggak pun sebelahnya lagi gitu loh. Jadi beda banget gitu. Kalau sekarang ini kita kayak, wih, lu siapa men gitu kan? Ya benar yang kayak orang bilang ya, di Jakarta tuh ya memang dibudayakan tuh lu gua ya gitu. Sebenarnya sih gua nggak masalah ya yang kehidupan yang harus ya nggak harus di mana kita berada kan belum tentu masyarakat itu cocok sama kita gitu. Ya kayak gua lebih nyari ke orang yang sefrekuensi, se-circle sama gua gitu. Oke. Dan makin lama makin sini kayak gue udah sedikit nyaman sih sama kehidupan Jakarta. Oke, suasana Jakarta udah mulai ini ya kerasan ya. Lu masih norak nggak kalau misalnya lihat gedung-gedung tinggi, Vin? Awalnya sih jujur iya. Gua sampai hari ini masih norak liatin gedung tinggi. Awalnya sih ya gue nyampe Jakarta gitu kan. Itu belum Jakarta loh, nyampe Tangerang kayak buset ini gue beneran nggak gitu nyampe di sini gitu. Tapi makin lama makin sini kayak udahlah gitu. Gue lebih pengen malah ke yang pedesaan gitu. Yuk gitu ya, emang iya Gitu. sih. Manusia selalu gitu. Lihat-lihat yang hijau gitu Iya. kangen ya. Kali ketika lihat yang hijau lama. Bosan. Lu pasti pengen balik lagi Ya ke manusia kota. emang lah manusia ya. Itu sama kayak lu tuh udah dapet cewek cantik, lu masih pengen lagi cari yang lebih cantik, sama kayak gitu. Kan goblok ya. Lu pernah nggak, Pin? Gagal cukur rambut terus lu marah? Pernah? Marah semarah apa? Gue nggak marah sih, cuman ya kayak Kesel aja. kesel gitu. Terus ya gue bilang, bang, lain kali kalau mau nyukur ditanya dulu si customer tuh pengen yang kayak gimana gitu, jangan ngasal. Itu mungkin karena gue nggak cerita juga kali ya, mungkin karena gue lagi banyak pikiran. Terus gue ya udah cukur gitu, tanpa bilang model apa gitu. Kayak abangnya suka, ya udah gitu, terserah gue aja gitu. Itu goblok banget emang. Itu gue dipangkas kayak model tentara gitu. Bangsat gue bilang. Itu kejadian di mana? Itu di kota asal gue. Di mana?
Medan. Enggak di Medan. Kalau di Medan sih gua udah mulai Oh, di Perawang? inilah, di Perawang. Oke. Nah itu benar, itu gue cukur sama bapak-bapak. Kalau di sana kan Dan tahu lu sendiri. ngomong ke bapak itu, bro. Lain kali lu tanya dulu, bro. Ini rambut kalau udah dipotong nggak bisa disambung lagi, bro. Karena kan memang dari kecil sih gue tuh memang udah kayak rambut itu gue tuh selalu harus tampil maksimal gitu kalau soal rambut gitu ya. Oke. Meskipun kadang ya mau cukur itu males rasanya, tapi kalau nggak cukur nggak pede. Lu mau cukur di razia. Lu pernah nggak ya? Ini nih pertanyaannya. Lu pernah nggak abis cukur terus disuruh cukur lagi, balik lagi sama emak lu karena karena kurang rapi katanya. Pernah. Pernah ya? Itu gue bukan karena kurang rapi sih, karena rambut Perbedaannya gue aneh. tuh gue bikinin skin gitu. Oh. Nah itu nyokap gue asli. Hapus. Nyokap gua asli marah, aduh, marahnya bukan main. Sampai dia bawa gua ke abang-abang tukang cukur itu, abang-abang itu ya udah diem gitu, ya bu gitu. Goblok banget dah. Aduh di situ gua perasaan malu, perasaan ya udahlah gitu. Beda banget bro sekarang ya. Kalau anak-anak datang bawa emaknya, terus anak-anak request yang kayak gini, terus emaknya nggak bolehin, anak-anaknya yang marahin emaknya. Beda. Gue udah ngalamin kayak gitu. Jangan tipis banget gitu. Jangan terlalu tipis dan segala macam. Enggak, udah ini udah benar. Wih, anaknya yang marah-marahi gimana? Iya Dulu sih sebenarnya jauh ya, beda sih memang. Dulu mah kita takut banget sama emak kita. Sekarang aduh. Karena kan dulu pemikiran orang tua kita itu, lu cukur kayak gitu kayak terkesan lu tuh anak bandel gitu. Anak nakal gitu. Padahal kan enggak. Sama kayak lu tatoan kan enggak, bukan berarti lu nakal kan. Oh iya benar. Tato adalah seni kan. Sama kayak rambut itu juga adalah penampilan lu gitu. Yang penting lu nggak narkoba. Jadi menurut lu customer yang paling bawel itu masih nggak sampai sekarang cukur di sini? Masih. Masih. Gua nggak pernah menemukan. Gua percaya first impression itu segalanya. Oke. Ketika lu datang pertama kali di sini itu adalah kuncinya. Buat gue ya, ini ngomong-ngomong masalah dari segi bisnisnya ya. Buat gue kedatangan dia yang pertama kali itu adalah segalanya. Makanya gue ngusahain kalau misalnya customer baru, gue usahain maksimal untuk bisa nge-treat dia, ngelayanin dia, kasih tahu bahwa bro, lu kalau cukur di tempat ini tuh nggak cuma dapat cukurnya doang gitu loh. Lu dapat banyak hal gitu loh. Lu mau tanya masalah rambut, oke. Lu mau sharing yang lain, ya oke gitu. Jadi gue menempatkan posisi gue tuh sebagai, bukan cuma sebagai tukang cukur, tapi sahabat temannya dia gitu loh. Kalau ya itu upaya gue ya, nggak mungkin sih langsung ketemu langsung bro, gue mau cerita nih istri gue gini, nggak mungkin kan. Lu siapa gitu loh. Tapi gue melakukan pendekatan yang mengarah nanti ujungnya ke sana gitu loh. Jadi di sini gue mau tunjukin bahwa di barber itu bukan cuma tempat cukur, tapi tempat lu bisa nongkrong, tempat lu bisa nonton, tempat lu bisa cuman sekedar ya ngeteh atau minum kopi doang gitu. Jadi ya itu Tapi gue customer pernah yang customer yang bawel itu jadinya dia nggak jadi bawel, jadi maksudnya dia jadi lebih percaya. Gue percaya deh sama lu bang gitu, udah jadi kayak gitu jadinya. dia nyukur sekali sebulan ya enggak. Tapi gue pernah ya itu jujur di salah satu barber, nggak usah sebutin nama ya. Di salah satu barber di kota gua dulu. Nah itu memang sih awal-awal dia baru buka itu dia mengutamakan first impression gitu kepada customernya gitu kan. Oke. Jadi makin lama makin dia besar, dia kayak udah mulai gak ada pelayanan lagi gitu ke customernya gitu. Oke. Nah menurut lu itu gimana? Itu monopoli berarti ya? Mungkin. monopoli pasar. Iya kayak Sebenarnya dia. gini, kalau buat gua di sini gua cuman di Jakarta yang menemukan, maksudnya kayak mungkin beberapa orang sih, tapi ini buat gua jadi sebuah hal yang pengetahuan baru. Di Jakarta, cuman di Jakarta kayak gua bisa milih siapa yang nyukur gua mau dicukur sama siapa gitu. Dan
baru di sini gue tahu gitu loh. Kalau di sana kan siapa yang kosong langsung masuk duduk gitu loh. Iya, benar. Nah, setelah itu tuh gue memutuskan untuk ya lu mau dicukur, misalnya nih gue ada customer, dia itu nggak terlalu peduli sama siapa yang cukur, karena dia udah nyaman di sini, ya udah mau dicukur sama siapa aja oke buat dia gitu loh. Tapi ada beberapa customer yang dia cuman maunya dicukur sama gua atau sama si A atau sama si B, dan itu memang pilihan mereka. Kita nggak bisa, gua nggak bisa salahkan juga. Nah, kenapa? Karena kita fokusnya bukan cuman kayak mencukur rambut ya. Gua pengennya ada long term relationship ya antara si customer, si klien kita ini sama si barber gitu. Jadi menurut gua kalau cuman lu pulang nggak bawa apa-apa, misalnya lu datang udah gitu doang terus pulang udah pulang aja gitu loh, dan lu nggak dapatkan sesuatu di sini, buat gue itu sebuah sebuah kesalahan sih gitu. Nah, kalau di sini di Jakarta di barber deh banyak yang di Jakarta di barber tuh banyak yang menawarkan treatment ya. Lu bayar berapa dapat apa gitu loh. Nah, kalau misalnya lu mau treatment yang macam-macam ya lu bayar lebih lah dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya yang gue tahu ya di Jakarta kayak misalnya lu mau treatment ini tambah lagi, bahkan cuci beda lagi gitu di beberapa barber ya. Lu mau dicukur doang sama tambah cuci beda lagi, tambah pijet atau apa beda lagi gitu loh. Oh, ada pijetnya? Ada di beberapa Duh, mati lagi nih. Plus enggak? Bukan, Pak. Jadi di Jakarta ini lebih variatif ya. Tinggal lu mau di treatment yang mana. Kalau mungkin yang lu bilang di tempat lu yang besar itu ya mungkin karena mereka udah monopoli pasar, jadi kayak nggak tahu lah ya, ini perspektif gua aja gitu. Jadi kayak memandang bahwa ya udah lu datang ke sini untuk cukur rambut doang. Gua nggak pengen sih kayak gitu. Gua tuh pengen di tempat ini tuh lu respect gitu loh, sama seorang tukang cukur tuh respect. Jadi kita nggak cuman kayak mau cukur doang, tapi kita peduli gitu loh sama keseharian lu ngapain. Maksudnya ya bukan kepo-kepo lu ya, tapi buat menentukan oh lu cocok nih coba model kayak gini. Kita tahu gitu, oh lu backgroundnya dari mana nih, oh lu backgroundnya pekerja seni, oh potongannya kayak gini tuh bagus, nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu orang kantoran yang harus selalu terlihat klimis, good looking gitu ya, ya nggak boleh macem-macem, ya kita nggak menyarankan itu gitu loh. Jadi kebutuhan lu terhadap penampilan tuh kita sangat aware banget gitu loh. Nah, kalau misalnya apa tadi pertanyaan lu? Ya barber yang udah besar gitu kan, dia mereka tuh udah mengebelakangkan pelayanan gitu. Oke. Nah, itu masalah kayak treatment lagi ya. Maksudnya kayak yang lu tahu kan selama ini tempat cukur rambut jasa potong rambut. Nah, di sini gue tuh nggak mau itu terjadi gitu loh. Lu cuman tahu datang ke Fantastis Barbershop cuman cukur rambut, enggak. Gue pengen orang-orang tuh tahu di barber itu tuh punya sangat luas gitu loh. Lu bisa nongkrong, lu bisa bahkan bisa konsultasi, lu bisa bisa ngopi, banyak hal sih. Bisa misalnya nih kita punya agenda collabs, kita mau buat podcast, mau buat featuring bareng barber yang lain dan segala macem gitu. Atau kita kolaborasi sama konten kreator yang lain gitu. Jadi kayak ini tuh sangat luas. Kalau lu cuma melihat barber sebagai, kalau gue cuma ngomong tentang masalah rambut di barber, habis pak omongan gue. Tapi kalau gue ngomongin yang luas, kayak misalnya nih, kita di barber bisa ngomongin tentang saham, kita ngomongin tentang Bitcoin, kita ngomongin yang lain-lain, itu bisa masuk pak. Gak ada kan di sana kayak ngomongin kayak gitu, gak masuk kan? Ya benar kata lu, karena memang di sana tuh kayak memang
orang datang buat cukur, habis itu pulang gitu. Iya. Nah di sini gue pengennya kayak gitu. Jadi lu tahu barber lu, maksudnya ya lebih dari itu tuh kedepannya itu lu tahu barber lu itu siapa gitu loh. Dia itu siapa, latar belakangnya itu dari mana gitu. Sekenal itu gitu loh sama barber lu. Kenapa sih lu misalnya gonta-ganti barber terus nggak pernah ada satu barber pun yang lu ngerasa cocok gitu? Karena mungkin selama ini lu cuman cari jasa cukur rambut doang kan? Ya itu memang orang sediain jasa cukur rambut, tapi kalau di sini kita enggak, kita pengen antara klien sama barber tuh nggak ada gap. Lu tahu misalnya seorang tukang cukur tuh cuman lulusan yang nggak sekolah gitu biasanya gitu ya. Tapi di sini enggak men. Kalau lu tanya tentang wawasan kita di dunia yang lain selain cukur rambut, kita masih sanggup lah untuk membahasnya gitu. Berarti lu sering baca detik.com atau baca Line Today? Line Today, Lambe Tura lah. Aduh. Gosip-gosip pria. Jadi memang gue tuh pengennya nanti di tempat ini tuh betul-betul lu ke barber bisa nongkrong, bukan cuman cukur doang, bisa nongkrong gitu. Tempat gosipnya laki-laki, istilahnya gitu. Ya tentunya kita akan memastikan kualitas cukurnya yang paling utama gitu. Lu nggak pernah kan ketemu sama orang yang dia tuh bangga nunjukin barbernya. Barber lu di mana? Barber gue di Fantastis tuh. Bangga dia nunjukinnya, bukan cuma nyodorin gitu loh. Nah, gue tuh pengennya kayak gitu karena dia tahu bahwa di Fantastis itu bukan cuma tempat cukur rambut kayak biasanya gitu loh. Tapi juga luas. Orang gini sebenarnya kenapa sih kalau gue mewakili ini ya, maksudnya gue mewakili teman-teman gue karena gini ya bro, kalau misalnya lu ngelayanin setiap harinya orang baru dan lu harus senyum, lu harus ramah sama mereka dan berusaha cari topik, dan itu stres banget bro. Lu lebih enjoy kalau misalnya lu udah biasa kesini nongkrong di sini terus kita cukur dan segala macam, itu udah ngalir aja obrolannya, udah nggak dicari-cari lagi gitu. Karena secara psikologis juga kebutuhan kita untuk itu tuh harus dipikirkan juga. Selama ini kan orang-orang yang melihat barber tuh, oh barber keren dan segala macem, tapi lu nggak pernah kayak sedekat itu. Maksudnya kayak sekeren apapun barbernya, lu nggak pernah sedekat kayak lu temenan sama si barbernya kan. Jadi kayak ngerasa bahwa oh ini tempatnya keren, yang cukurnya keren, tapi nggak pernah ngerasa bahwa lu dia humble untuk terima lu jadi ngobrol tentang apa aja, ngobrol tentang yang deep, ngobrol yang nyeleneh gitu dan segala macam, masuk aja gitu loh. Bener sih, terlepas dari ya kita teman lama gitu ya. Perspektif yang gue tangkap tuh kayak di sini tuh memang yang lu jual itu ya pendekatan kepada customer gitu. Kayak ngebuat customer itu nggak cuma sekali datang ke tempat lu gitu. Iya. Nah kalau menurut gue ya dari sisi bisnis sih itu hal yang sangat harus dilakukan. Benar. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin lu punya 2 cabang sekarang ya. Gokil. Itu lagi diungkit-ungkit. Jangan ngomongin kita deh, ngomongin lu aja Ben. Sekarang lu umur berapa sih? Sampai gak ada topik nanyain umur. Kalau ngomongin gua ntar panjang. Gak apa-apa, makanya biar nambah durasi nih. Umur gua masuk 19 tahun ini. Oh, oke, jalan 19 ya. Kurang ajar.
Nggak cocok, lu malu sama kumis lu. Lah emang anak 19 tahun nggak boleh punya kumis? 19 tahun kumisnya masih 1-2 lu udah. Gua dari orang tuh udah ada kumis. Gua lahir tuh udah ada kumis. SMP lu udah berkumis ya? Udah. Makanya gua kadang suka ya udah gua cukur numbuh lagi kumisnya, gua cukur 2 hari numbuh lagi gitu. Tapi tetap kalau untuk masalah penampilan kayak kumis, jenggot gitu ya, gua tetap jaga gitu, tetap rapi gitu. Ini kan karena memang ayo udahlah sekalian gitu. Oke. Iya. Pas dibuka zong rupanya. Hati-hati loh. Sering ketipu orang. Cuman ya karena di satu sisi kerjaan gue juga nggak yang harus sering ke lapangan ya. Nggak yang harus sering ke lapangan, jadi ya kayak gue ya gitu penampilan ya tetap nomor 1, tapi yang nggak harus selalu rutin gitu. Oke. Nggak ada. Kita WiFi ya nggak makan orang se-Indonesia. Orang bank kita ya maksudnya. Karena kan ini di cabang ya kerja terus sampai meninggoy. Meninggoy. Ya. Monitoring marketing ya. Nggak bisa karena kan gue juga harus verifikasi datanya mereka gitu. Gue juga bukan cuman megang mereka doang gitu kan. Ya bisa dibilang ya gue bertanggung jawab atas bisnis cabang itu. Makanya mau nggak mau ya tetap gue harus ke kantor. Kayak yang lu kadang sering jenuh gitu sama kerjaan, tapi mau gimana tetap harus lu laluin gitu kan. Lu tahu nggak bro? Kalau nggak makan. nggak sampai segitunya. Apa gimana? Tadi gua ngomong apa? Tadi lu nanya, lu tahu nggak? Iya jadi kayak kalau lu bilang kerjaan jenuh dan segala macam, jujur ya kalau misalnya kita ngomong masalah jenuh itu ya ada lah pasti gitu loh. Sesekali ada, tapi kalau gua di sini kayak menemukan tujuan kalau kerjaan gue ini bukan cuman kayak mencukur doang. Bro, stres bro, cukur rambut itu permintaan orang dan segala. Emang senang sih ketika orang tuh setelah dicukur senyum gitu kan. Tapi itu sebuah pekerjaan yang cukup berat di kita gitu. Itu beban yang sangat besar yang kita emban untuk kepala orang itu bisa jadi tampil lebih bagus gitu kan. Kepercayaan yang luar biasa orang memberikannya itu kepada kita. Tapi gua ngerasa gua enjoy banget gitu loh kerja di barber, kerja sebagai tukang cukur. Bukan karena ketemu sama orang baru ya. Orang bilang, "Oh, gua seneng nih kerja di lapangan ketemu sama orang baru." Bullshit gua bilang. Nggak gitu, Pak. Lu stres gua bilang. Kalau memang lu senang, lu kenapa kok misalnya kerja pindah-pindah barber, pindah-pindah tempat kerja? Bullshit gua bilang kayak gitu. Maksudnya memang ada jenuhnya, tapi di sisi lain gua ngerasa bahwa yang gua lakukan sekarang ini tuh gua nikmatin gitu loh. Lebih banyak gua nikmatinya gitu. Ya kan namanya kerja ya pasti capek lah. Masa nggak ada capeknya? Masa nggak ada tidur aja capek. Iya, tidur terus aja capek gitu. Nah, berarti kalau yang gua tangkap dari penjelasan lu udah nemuin titik ternyaman lu gitu kan dalam pekerjaan lu. Nah, kalau yang dari gua sendiri gini, gua lagi berusaha buat nyari titik nyaman nih gini. Karena pernah gua nyaman di satu titik di kerjaan gua, terus kayak itu ngilang tiba-tiba gitu, kayak waduh gue jenuh lagi nih gitu. Oh, karena aktivitas lu itu aja ya? Iya, yang aktivitas yang selalu monoton, yang harus selalu sering gue lakuin gitu. Oke. Ya itu salah satu kenapa orang bisa burn out, karena dia ngelakuin sesuatu yang itu terus menerus. Udah kayak Ya copot. itu ya. Pas nggak? Pas ya.
Tapi kan lu harusnya udah tutup nih kan? Iya, karena demi konten dan tuntutan untuk netizen ini, jadi kita ya gitulah melembur. Ya sebenarnya tadi gua tuh mau datangnya sore gitu. Cuma takut ya pasti sore di sini pasti penuh. Makanya gua sadar. Oh ya udah agak malaman dikit gitu. Sebenarnya kalau calling sih lebih enak. Gue lagi libur tuh, dia datang. Bro, lu di barber kan? Di barber kan kalau nanyanya. Itu Bro, lu di udah barber pasti kah? mau nggak mau Gitu ya. kan. Di barber kan ini sebuah penekanan, bro. Udah harus pasti di barber gitu ya. Kalau bro lu di barber kah gitu kan? Wah sorry gue lagi libur bro, gue bilang gitu. Lu di barber kan? Bangsat juga. Tapi kalau gua nggak senang sama kerjaan gua nggak akan ini bro, gua nggak akan kayak sorry gue libur bro, jangan ganggu gua. Gua biasanya kayak gitu sih, kalau gua libur ya gua nggak mau ada kerjaan lain, maksudnya kerjaan barber gua gitu loh. Ya libur aja pak. Anak-anak aja di sini libur, nongkrong di sini gua usir kok. Kalau mau Ngapain jauh-jauh gitu? sana gitu. Iya, lu sana gua bilang. Dah. Mana nih kameranya? Ke arah gua. Dah nih. Udah belum? Oke, thank you buat teman-teman semuanya udah menyaksikan dan inilah dia hasilnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Buat teman-teman yang punya ide, punya saran, silahkan komentar di kolom komentar. Dan sekali lagi gue ingatin yang belum subscribe, tolong di subscribe gitu ya. Dan thank you bro Kevin. Gimana nih kayak gini? Oke. Thank you buat keramah tamahannya sudah saya susahkan di sini ya. Jadi sampai jumpa di next video. Kalau lu mau follow Kevin di IG-nya apa, Vin? Kevin Rinanda. Oke, Kevin Rinanda. Kalau mau follow Jadi gua promosi di lah. Titus Bram dan jangan lupa follow IG-nya Fantastis Barbershop. Thank you itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.